ada beberapa ya hotel, ya, restoran kita segel gitu Mbak. Lalai di dalam pembayaran pajak, padahal pajak ini kan bukan hak daripada perusahaan, ini adalah hak daripada masyarakat yang dituangkan di dalam aturan, ya, peraturan daerah semuanya, bahwa ada hak masyarakat untuk menjadi hal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bukan karena kita ingin ketat, karena memang ini adalah merupakan kewajiban daripada pengusaha untuk yang memberikan nilai pajaknya yang sudah ditentukan, dan itu bukan hasil keuntungan daripada para pengusaha. Karena ini adalah hak daripada pemerintah, daripada masyarakat Kota Bekasi yang digali yang untuk juga kembali kepada masyarakat Kota Bekasi dalam hal apa? Yaitu infrastruktur dan juga non-infrastruktur. Dan Kota Bekasi ini di Jawa Barat ini kan kita ada di posisi 2-3 besar di dalam pertumbuhan ekonomi kita, termasuk PAD kita semuanya. Nah, sehingga inilah tantangan buat kita, apalagi bahwa Kota Bekasi ini adalah penyangga dari ibu kota gitu. Tidak ada istilah bahwa rakyat miskin akan dikenakan pajak. Kita juga tidak minta lebih, tapi membayarlah pajak sesuai dengan ketentuan yang kita berlakukan. Tujuannya apa? Adalah untuk dalam rangka juga kembali juga kepada masyarakat untuk menikmati pembangunan-pembangunan yang diberikan oleh masyarakat Kota Bekasi. Selamat datang di program Unjuk Bicara, segmen Bicara Parlamentaria. Dan kali ini ditemani dengan saya, Auliamu, yang akan membahas mengenai isu-isu menarik yang ramai diperbincangkan oleh warga Kota Bekasi. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bedah tarik ulur PAD 2026 antara kebijakan atau kebutuhan daerah. Apakah akan berpihak kepada rakyat atau hanya angka di atas kertas? Kesempatan kali ini kita akan undang narasumber kita. Beliau merupakan anggota Banggar dan Banmus DPRD Kota Bekasi. Inilah dia, Dr. Haji Abdul Muin Hafid, SE MPD. Halo Bapak, selamat siang. Siang, Aduh, Bapak. Izin boleh saya panggil Bang kali ya, Bang Muin ya. Wah, senang sekali Bapak, terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini untuk kita membahas mengenai PAD yang ramai banget diperbincangkan oleh warga Kota Bekasi. Tapi sebelumnya aku mau kasih pantun dulu buat Bang Muin, boleh ya? Boleh. Ke pasar baru membeli kain. Siap. Bertemu sahabat sambil senyum manis. Siap. Selamat siang Pak Muin, Abang Muin. Semoga hadirnya bisa membawa pencerahan yang manis. Kasih tepuk tangan dong Bang, boleh. Dan Bang Muin, kalau boleh tahu kesibukannya apa aja sih Bang ini selain sebagai anggota Banggar dan Banmus DPRD Bekasi. Kesibukannya apa aja Bang? Ya, tidak hari tanpa melayani daripada masyarakat Kota Bekasi. Jadi dalam kegiatan aktivitas apapun, karena anggota dewan itu adalah bagian daripada masyarakat Kota Bekasi. Nah, hari-hari kita ini semuanya hari-hari yang tidak ada hari istirahat. Mulai dari hari-hari keagamaan, ya. Kemarin terakhir tahun baru Islam, nah sebentar lagi menghadapi namanya Agustusan dan seterusnya. Ya. Sehingga ya tentunya kita harus berbagi antara menjadi bagian masyarakat dan juga tanggung jawab kita juga di DPRD Kota Bekasi. Jadi harus berbagi peran, namanya juga wakil rakyat tentunya harus memberikan juga informasi-informasi dan mendekatkan diri juga kita pada masyarakat Kota Bekasi. Alhamdulillah Mbak Aulia, bahwa ini udah periode keempat kami menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, ya tentunya ya lika-liku dan segala macam hal ya suka duka di dalam anggota DPRD ini adalah menjadi bagian yang insya Allah tidak terpisahkan dalam menjalankan amanah tugas sebagai anggota DPRD. Kebetulan saya dari fraksi Partai Amanat Nasional. Wow, sibuk banget ternyata Bang Muin ya. Sekali lagi terima kasih Bang Muin di tengah kesibukannya mau membagi, mau berdiskusi bareng bersama dengan Sobat RJ Pro. Terima kasih Bang Muin. Kabarnya emang bener nggak sih Bang, tegang banget itu pembahasan PAD? Ya
tentu dalam hal ini bahwa tegan-tegan sehingga semuanya kita jalankan sesuai dengan tupoksi kita. Jadi perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, alhamdulillah setelah terpilihnya wali kota dan wakil wali kota, tentunya kemarin diawali dengan RPJMD, Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi selama 5 tahun. Di dalamnya adalah tertuang masalah misi visi daripada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang akan dituangkan bahwa misi visi itu adalah program yang harus pengalokasian anggaran. Nah, sehingga kita menselaraskan antara RPJMD dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bagaimana untuk membangun masyarakat Kota Bekasi, baik secara infrastruktur maupun juga non-infrastruktur. Sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Wali Kota dalam misi visinya adalah yang dikenal adalah Bekasi keren, yang tentunya adalah luas pemahamannya adalah keren, tapi yang jelas bahwa kami dari anggota DPRD Kota Bekasi, apapun misi visi daripada Pak Wali Kota lewat daripada RPJMD, kemarin juga kebetulan saya juga ada di Pansus 5 ikut dalam membahas itu, yang kita soroti adalah bukan masalah programnya, karena program itu tentunya harus juga dibarengi dengan anggaran yang ketersediaan dalam rangka untuk menjalankan seluruh masalah program itu. Nah, sehingga dari RPJMD kemarin kita memberikan estimasi bahwa setiap tahunnya anggaran kita ini, khususnya PAD kita ini harus ada kenaikan 5%. Negosiasi kita yang tadinya 2,5%, alhamdulillah bisa menjadi 5% per tahunnya anggaran kita yang sekarang ini kan udah dalam posisi 4 triliun, ya, 4 triliun dengan APBD kita sudah juga lebih 6,6 triliun gitu. Wow. Nah, sehingga harapan kita bahwa program ini akan tercapai ya, tentunya dengan kesungguhan semua pihak, terutama masalah sporting daripada tim TAPD dan juga OPD daripada pemerintahan Kota Bekasi, bagaimana untuk mensupport daripada program-program daripada Pak Wali Kota, dan tentunya kami di DPR ini kan mempunyai 3 peran fungsi, ya, yaitu masalah penganggaran, pengawasan, dan juga pembuatan peraturan-peraturan daerah. Nah, mudah-mudahan sinergitas kita ini selama 5 tahun ini akan membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat Kota Bekasi. Karena saya yakin DPRD ya, dan juga wali kota, wakil wali kota tentunya adalah mindset pemikiran kita sama, bagaimana untuk mensejahterakan daripada masyarakat Kota Bekasi yang ada di Kota Bekasi, baik yang pendatang dari mana-mana dan segala macamnya. Selama tinggal di Bekasi ini tentunya adalah tanggung jawab juga daripada pemerintah Kota Bekasi untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Bekasi yang ada di Kota Bekasi ini, gitu Mbak Aulia. Wow, menarik banget nih. Jadi pemerintah Kota Bekasi ini benar-benar keseriusan pembahasan PAD-nya ini benar-benar dari 2% ya kenaikan hingga 5%, betul 5%, ya? 5% itu penawaran kita kepada tim TAPD ya. Ya dalam rangka tujuannya adalah ya satu ya, bagaimana untuk peningkatan PAD kita berarti juga akan dibarengi dengan program-program yang akan dicanangkan oleh Pak Wali Kota kan gitu, Mbak Aulia. Ya, dan akan berkaitan ya. Ya. Betul. Oke, ini menarik banget ya. Kita langsung aja bahas ke inti pembicaraan kita kali ini nih Bang nih. PAD 2026 ini disebut-sebut sebagai tulang punggung pembiayaan Bang. Ya, bener ya. Tapi banyak yang menilai bahwa kebijakan ini itu kurang pro rakyat. Apa sih Bang sebenarnya yang terjadi hingga ada beberapa orang yang mungkin bisa mengatakan seperti itu? Sebenarnya yang terjadi apa Bang? Pro dan tidaknya itu kan tergantung daripada masyarakat yang menilai semuanya. Betul. Yang jelas bahwa misi visi daripada Pak Wali Kota ini kan adalah bagaimana ya, mensejahterakan daripada masyarakat dan juga bagaimana pemerataan daripada perekonomian, ya. Bagaimana juga bahwa ujung tombak daripada masyarakat itu adalah RW. Alhamdulillah Pak Wali kan kemarin memberikan sebuah komitmen yaitu 100 juta per RW ya, setiap tahunnya dalam rangka untuk melakukan infrastruktur, masalah yang lainnya yang ada di RW. Nah, kita kemarin juga menyampaikan karena selama ini kan dari 1.000
37 RW yang ada di Kota Bekasi ini kan tidak semuanya mendapatkan pemerataan dalam hal pembangunan dan lain semacamnya. Nah, sehingga berangkat dari itulah mungkin Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk memberikan bantuan stimulan, bantuan operasional 100 juta yang akan digelontorkan di dalam APBD perubahan 2025 ini. Nah, tentunya program ini sangat menarik, ditambah lagi bahwa yang kemarin juga akan kita pikirkan adalah bahwa dengan penambahan P3K, ini kan juga akan menjadi sorotan kita juga adalah ketersediaan daripada anggaran APBD kita. Karena konsekuensi kita bahwa Kota Bekasi ini termasuk 3 besar penerima P3K. Wow. P3K yang kita ini. Alhamdulillah juga kemudian Pak Wali Kota akan seluruh P3K yang ada di Kota Bekasi ini yang belum dinyatakan lulus, insya Allah akan menjadi jaminan akan diluluskan di tahun 2026 ini. Nah, sehingga kalau kita lihat gaji pegawai secara keseluruhan, ini sudah mendekati daripada 40% lebih. Wow. Nah, sehingga infrastruktur dan lain-lain segala macam ini kan juga cukup luar biasa juga ini, Mbak. Nah, di samping dari program-program daripada Pak Wali Kota, di samping juga masalah hal-hal yang lain yang tentunya juga adalah pokok-pokok pikiran daripada anggota DPRD yang disahkan juga dalam undang-undang, bahwa juga menjadi bagian di dalam rangka untuk memberikan juga pelayanan, baik infrastruktur dan lain-lain segala macamnya kepada masyarakat yang sesuai dengan tempat dapilnya masing-masing, Mbak, dari 50 dewan ini. Nah, sehingga kemarin di dalam pembahasan kita bahwa komitmen daripada PAD kita ini 5% di dalam RPJMD, dalam pembahasan KUAPPAS kemarin juga kita agak sedikit menyampaikan sesuatu bahwa ternyata anggaran kita ini di pembahasan KUAPPAS tahun 2026 ini adalah tidak sesuai dengan harapan komitmen daripada RPJMD itu. Jadi hanya kenaikannya adalah tidak sampai 1,27%. Nah, artinya masih terjadi kekurangan. Nah, oleh karena itu kita kemarin juga melakukan stop. Kita tidak melanjutkan karena kita rasakan bahwa masih banyak potensi-potensi PAD yang kita perlu kita gali. Nah, karena kekurangan kita selama ini, kelemahan kita adalah bahwa sekarang ini kan udah sistem digitalisasi, bahwa udah semuanya harus dibuat dengan digitalisasi sehingga kita tidak ada prasangka buruk terhadap para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bekasi ini. Hak dan kewajibannya kita harus lakukan semuanya. Nah, sehingga kemarin kami juga kebetulan di Komisi 3 dalam hal ini adalah ekonomi keuangan membahas juga masalah pendapatan daerah Kota Bekasi secara keseluruhannya. Ada beberapa hotel, restoran kita segel gitu, Mbak. Kita segel karena lalai di dalam pembayaran pajak yang harus dilakukan kepada pemerintah Kota Bekasi. Padahal pajak ini kan bukan hak daripada perusahaan, ini adalah hak daripada masyarakat yang dituangkan di dalam aturan, peraturan daerah semuanya, bahwa ada hak masyarakat untuk menjadi hal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, kenapa ini bisa terjadi semuanya? Karena lagi-lagi bahwa lemahnya kita di dalam pengawasan juga baik dari pemerintah Kota Bekasi dan juga lemahnya sistem kita ini kan sampai saat sekarang ini kan belum dengan secara digitalisasi. Jadi baru semuanya adalah secara konvensional. Kalau toh ada, yaitu juga tidak maksimal. Nah, sehingga ada asumsi-asumsi kita bahwa kalau kita mau berbicara Kota Bekasi ini kan luar biasa secara pertumbuhan ekonominya, lapangan pekerjaannya, dan kalau kita lihat kan sekarang mal-mal kan udah luar biasa nih. Nah, termasuk juga masalah berjamurnya kan sekarang ini kan kafe-kafe, restoran segala macamnya. Nah, inilah kita harapkan bahwa proses tata cara perhitungan dari Bapenda ini yang kita lakukan ini belum berdasarkan data secara valid. Artinya bahwa kita ingin tahu berapa sih sebenarnya pengusaha yang ada di Kota Bekasi ini. Berapa hotel, berapa restoran, berapa
berapa KPKP, berapa yang masalah pajak perparkiran dan segala macamnya. Nah, sehingga ada perdebatan kemarin yang belum ada titik temu antara Bapenda ya, dengan timnya, dengan kami sebagai anggota DPRD, karena yang kita khawatirkan bahwa di sisi lain, ya, pemerintah Kota Bekasi ini kan kos untuk pembayaran gaji pegawai aja kan sudah menghampiri 50%. Nah, sedangkan hal yang lain juga kan perlu menjadi pertimbangan. Nah, karena inilah dasar itulah kita kemarin ya kita meminta untuk menghitung ulang, tapi kita juga sudah sepakat semua dari pimpinan DPRD juga dengan kita semuanya juga sudah sepakat bahwa mutlak 2026 kita sudah harus melakukan dengan sistem digitalisasi seluruh restoran semua. Seperti kemarin kami melakukan studi banding ke Kota Malang, ya, yaitu ya kita nggak perlu lagi capek-capek untuk melihat berapa sih kenaikan-kenaikan daripada PAD kita, karena secara otomatis di dalam sistem di Bapenda itu ya bergerak terus, setiap menit bergerak terus sesuai dengan pembayaran dilakukan di rumah makan, restoran dan segala macamnya. Kalau kita lihat sekarang ini kan belum kita lihat apakah kita bayar pajak di makan di restoran atau tidak, ya kan? Karena kita nggak pernah dikasih stru, nggak pernah dikasih apa-apa, ya kan, dan segala macamnya, tanpa kita sadari bahwa ya inilah mungkin potensi-potensi yang berakibat ya kurang terkontrolnya daripada pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh baik dari UPTD, dari Bapenda sendiri, dan dari beberapa juga pendapatan-pendapatan dari beberapa OPD-OPD yang ada di Kota Bekasi ini. Sehingga mutlak keberadaannya, karena selama ini kalau kita hanya berdebat secara kusir, kita tidak juga mempunyai data, hanya pemerintah hanya melakukan sebuah estimasi setiap tahunnya ada kenaikan antara 2-3%. Nah, harapan kita tentunya tadi ingin meningkatkan menjadi 5% dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi yang luar biasa, ya. Nah, dengan pertumbuhan masalah hotel, ya kan, mall, seluruh kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PAD kan cukup banyak. Belum lagi perparkiran di Kota Bekasi ini kan juga luar biasa nih, ya. Nah, tentu kita sadari semua, ya, hampir kita melakukan parkir di Kota Bekasi di mana-mana, ya. Jarang tuh kita mendapatkan struk dari tukang parkir tuh, ya kan. Nah, kita mau parkir di mana kan kita jarang sekali mendapatkan itu. Padahal kita tahu tuh luar biasa tuh. Di depan RSUD aja kan juga banyak tuh di luar. Tapi kan nggak mendapatkan struk itu. Yang mendapatkan struk itu hanya di dalam. Belum lagi tempat-tempat yang lainnya. Nah, inilah yang kita ingin mencoba semuanya, bahwa ini bukan karena kita bukan karena kita ingin ketat. Karena memang ini adalah merupakan kewajiban daripada pengusaha untuk yang memberikan nilai pajaknya yang sudah ditentukan, dan itu bukan hasil keuntungan daripada para pengusaha. Karena ini adalah hak daripada pemerintah, daripada masyarakat Kota Bekasi yang digali yang untuk juga kembali kepada masyarakat Kota Bekasi dalam hal apa? Yaitu infrastruktur dan juga non-infrastruktur, termasuk ya pelayanan pendidikan yang gratis, kesehatan yang gratis, dan juga hal-hal yang memang perlu untuk dibantu oleh masyarakat Kota Bekasi. Gitu, Mbak Olia. Menarik banget nih. Nah, jadi ya tuh Sobat RJ Pro, dilihat lagi datanya, jangan asal menilai ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Muin, sudah dijelaskan bahkan dari berbagai stakeholder juga sudah diratakan ya, diupayakan agar rata hingga ke RW juga. Wow. Nih, Bang Muin, sebagai anggota Banggar dan Banmus DPRD Kota Bekasi, bagaimana Abang melihat keseimbangan antara target PAD yang ambisius dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam pemulihan? Oke, jadi gini, ini secara update aja, bahwa akhir bulan Juli ini, ya, PAD kita masuk ini sudah 48,7% ya. Ini di pertengahan di bulan Juli ini. Iya, masih pertengahan tahun ya. Di akhir bulan ini. Berarti kan masih ada sisa 6 bulan. Nah, kalau kita lihat ya, dari anggaran APBD kita 6,8 triliun ya, atau PAD kita kurang lebih 4 triliun, ini berarti kan sudah masuk 2 triliun.
Ya. Nah, kemarin juga kita menyampaikan kepada Bapenda bahwa optimisme ini harus kita kejar, yang pertengahan tahun ini, yaitu minimal 99% harus sudah masuk. Nah, kenapa? Karena sampai hari ini bahwa pemerintah Kota Bekasi dengan masa transisi PJ dengan Pak Wali Kota kan pembangunan infrastruktur kan belum berjalan secara maksimal. Yes. Boleh kita katakan ya hampir 95% belum terserap. Nah, ketersediaan dana juga ini penting. Nah, belum lagi menghadapi APBD perubahan. Nah, APBD perubahan juga kita ini adalah sudah menjadi kewajiban daripada wali kota, wakil wali kota untuk menggelontorkan dana juga kepada RW yang kurang lebih 1037 RW. Nah, kalau kita kalikan dengan satu RW mendapatkan mendapatkan bantuan, ya kan? Satu RW secara kumulasi kan 100 juta. Ya. Berarti kan kurang lebih adalah 100 miliar ya untuk digelontorkan dalam rangka untuk ya pemerataan pembangunan yang ada di lingkungan RW dan di RT. Nah, belum lagi adalah P3K, belum lagi yang lain-lainnya, belum lagi program-program yang menjadi perhatian yang belum terselesaikan ya, dan bahkan belum direalisasikan di tahun anggaran 2025 ini. Nah, belum lagi kita menghadapi nanti 2026. Tapi saya yakin dan optimis bahwa saya baru dulu tahun berapa ya COVID ya Mbak Ulia. Itu memang kita sudah masuk dalam kategori itu 4 triliun sebenarnya kita punya PAD. Hanya karena turbulensi, karena musibah yang kita hadapi COVID, nah itu turun menjadi hanya 2,5 triliun drastis penurunan kita semuanya. Kita maklumi. Nah, namun setelah selesai COVID juga, kenaikannya juga tidak langsung secara signifikan. Jadi seolah-olah kita berangkat lagi dari nol. Nah, makanya faktanya 2025 ini kita masih dalam posisi 4 triliun gitu ya. Nah, APBD kita juga adalah 6,8 triliun. Seharusnya ya, sangat layak lebih daripada itu. Sangat layak, saya yakin sangat layak kita bisa lakukan. Kenapa? Kacamata kita melihat semua yang ada di lapangan yang penghasil PAD ini kan banyak potensi-potensi yang dirasakan oleh kita semuanya adalah belum maksimalnya daripada Bapenda untuk bagaimana supaya PAD kita ini tidak mengalami sebuah ya istilah ininya adalah terjadi kebocoran-kebocoran. Bukan kita curiga, tapi ini adalah hal yang perlu segera kita lakukan, yaitu dengan digitalisasi sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mencurigakan di dalam persoalan-persoalan untuk mendapatkan PAD di Kota Bekasi. Ya. Karena yang menikmati juga adalah pengusaha juga, ya, masyarakat juga, dan kita semuanya juga. Kalau kondisi infrastrukturnya juga jalannya bagus, drainasenya bagus, baik di jalan raya maupun juga di jalan-jalan lingkungannya, akan bagus kalau memang PAD kita juga ini bisa kita tingkatkan dan kita bisa juga ya mengalokasikan dan memaksimalkan untuk perbaikan-perbaikan juga semuanya. Ya. Tapi Bang Muin setuju nggak kalau dikatakan ambisius nih target PAD-nya? Ya kalau masalah ambisius sih menurut pandangan saya sih anggarannya tidak terlalu ambisius menurut pandangan saya. Justru sebenarnya adalah kemauan wali kota, wakil wali kota kita ini kan luar biasa nih. Nah, yang justru yang kita khawatir jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu loh. Ya. Kenapa? Karena terlalu ambisiusnya pemerintah ini kan ya dengan wali kota baru, wakil wali kota baru kan. Nah, sehingga jangan sampai juga tidak diimbangi bahwa PAD kita yang dilakukan oleh tim TAPD ini, oleh OPD-OPD ini perlu digairahkan juga, perlu diberikan semangat juga semuanya, ya kan? Karena beberapa kali kita jujur saja ya pertemuan-pertemuan dengan tim TPAD ya kan, yaitu kecenderungan daripada tim TPAD ini hanya slow respon aja gitu ya. Nah, sampai kita juga melihat bahwa jangan-jangan ini karena efek belum terjadi mutasi-mutasi juga kali ini yang ada di pemerintahan Kota Bekasi ini ya. Nah, sehingga semangat ini agak datar-datar aja gitu. Jadi tidak diimbangi dengan
seorang wali kota, wakil wali kota dengan dibarengi dengan semangat DPRD oke, semangat wali kota, wakil wali kota oke, tapi kalau para pembantu-pembantu daripada wali kota, wakil wali kota ini nggak semangat, nah ini juga akan menjadi masalah karena ujung tombaknya ada di OPD yang teknis yang ada di lapangan. Kalau DPD kan hanya sebuah kebijakan, hanya melihat di atas kertas layak enggak layaknya untuk kita mendapatkan sebuah PAD gitu. Nah, karena kita nggak bisa terlalu berargumentasi terlalu gimana. Kenapa? Karena kita nggak mempunyai data yang valid gitu loh. Yang mana-mana saja sih pos-pos yang kita bisa garap di dalam potensi untuk mendapatkan PAD di Kota Bekasi gitu, Mbak. Ya, jadi ambisiusnya ini nggak dibilang ambisius juga enggak ya, karena kita lihat warga Bekasi, lingkungan Bekasi itu mampu ya, dan demi rakyat juga ya, kemajuan rakyat juga ya, Bang ya. Nah, Bang, ngomong-ngomong mengenai eksekutif dan legislatif ini sering jadi sorotan menurut Bapak, menurut Abang Muin, faktor apa aja, kesepakatan apa aja itu yang sering sulit dicapai? Ya, wajar-wajar aja lah Mbak ya, bahwa bukan berarti pertengkaran. Artinya semuanya ini kita harus nilai secara positif. Kenapa? Karena keinginan daripada DPRD ini kan 3 peran fungsi yang tadi yang saya utarakan itu pengawasan, anggaran dengan daripada aturan. Yang melakukan ini adalah eksekutor, dalam hal ini adalah eksekutif. Bahwa berapa sih sebenarnya komposisi yang real yang memang sesungguhnya yang bisa kita dapatkan gitu loh. Ya kan? Jadi bukan hanya dialokasikan yang tidak jauh beda dengan PAD yang tahun 2000 katakanlah 2024 ke 2025 itu kan nggak sampai 2%. Bahkan 2025 sampai ke 2026 bahkan turun menjadi 1,27% gitu ya kan. Nah, ada apa ini ya kan? Tapi kita juga sulit untuk membuktikan hal itu. Kenapa? Karena kita juga nggak mempunyai data yang akurat. Mana sih potensi-potensi pajak yang diterima oleh pemerintah Kota Bekasi gitu. Makanya kita selalu mendengung-dengungkan itu dalam rangka apa? Bahwa dia kan eksekutor, ya, yang harus kalau melebihi daripada target kan adalah sebuah prestasi sesungguhnya yang diberikan oleh Bapenda dan teman-teman semua yang penghasil PAD kita ini. Nah, yang mendapatkan hasilnya kan juga ya kita juga termasuk masyarakat kota Bekasi gitu lah ya. Nah, dan Kota Bekasi ini di Jawa Barat ini kan kita ada di posisi 2-3 besar di dalam pertumbuhan ekonomi kita termasuk PAD kita semuanya. Nah, sehingga inilah tantangan buat kita apalagi bahwa Kota Bekasi ini adalah penyangga dari ibu kota gitu. Luar biasa kita jumlah penduduk kita ini paling tertinggi, Pak. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa tidak ada perdebatan yang kita lakukan ya, dalam forum-forum pembahasan anggaran, ya, dalam hal rapat-rapat komisi adalah semata-mata adalah mengklirkan PAD itu jangan sampai ada yang tidak terrealisasi gitu. Jangan sampai ada yang bocor-bocor. Nah, seperti tadi yang saya tekankan, kita kemarin ada beberapa hotel dan restoran yang ini ada yang sampai 2 tahun tidak bayar pajaknya gitu loh. Iya kan? Artinya apa? Ini yang salah siapa? Iya kan? Apakah pengelola pengusahanya kah? Atau orangnya yang santai-santai aja membiarkan sesuatu yang nggak bisa ngontrol gitu. Nah, kalau udah 2 tahun, ini kan sesuatu hal hanya dengan konvensional, kita kan nggak tahu di situ, ya kan? Nah, kenapa? Karena tidak secara diutilitisasi dalam program untuk pemungutan daripada PAD kita gitu loh, Mbak. Jadi bikin eksekutif dan legislatif ini dianggap saling karena faktor luar tersebut jadi dianggap saling berbenturan gitu. Iya, jadi kan dia kan eksekutor. Tugas kita kan udah jelas, ya kan? Kalau dewan kan hanya tataran kebijakan, bukan sebagai seorang eksekutor. Tapi kita bisa lihat kasat mata yang di lapangan itu, ya kan? Bahwa sebenarnya ini potensi kita luar biasa gitu loh. Ya. Pengusaha sekarang udah banyak berkembang gitu, termasuk juga masa UMKM kita juga kan di perumahan-perumahan kan udah banyak jualan di pinggir jalan apa segala macamnya, ya kan? UMKM kita juga udah jalan, termasuk juga parkiran, hotel dan segala macamnya kan papan reklame dan semua. Ini kan sebenarnya bisa dihitung secara detail gitu, ya kan? Jadi nggak perlu kita nah itulah nanti dibuat programnya diutilisasi, jadi udah enak semuanya. Nah, kita sekarang ini kita cobalah kita makan ya.
rasa-rasanya jarang tuh kita dikasih bon untuk apa? Untuk PPN kita hanya bayar, yang dibayar ada sisanya itu yang kita kembalikan. Tapi kan struknya itu kan jarang kita terima, ya. Kecuali kalau kita beli pakaian aja ya kan. Iya. Tapi kalau masalah makanan kita jarang Iya. dikasih, masalah yang parkiran kita nggak pernah dapatkan struknya dan segala macamnya kan gitu. Nah artinya ini kan nampak di depan mata kita. Nah cuma kita tidak lagi-lagi kita tidak menuding. Tapi kita cuma mengharap bahwa yuk kita jalankan tugas tanggung jawab kita bagaimana supaya PAD kita ini sepakat bahwa secara kasat mata potensi kita sebenarnya cukup luar biasa yang kita bisa lakukan. Kalau ini kita kerja keras ya, antara eksekutif dengan legislatif ya, dalam rangka juga adalah menyongsong daripada program-program daripada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota kita ini, sehingga juga yang disejajarkan juga adalah masyarakat Kota Bekasi. Nah ini yang kita lakukan. Nah perlu saya sampaikan ya, bahwa saya kan nih sering juga nih kita kunjungan ini Mbak nih, kunjungan ke daerah-daerah. Coba lihat deh daerah-daerah yang lain yang juga PAD-nya juga nggak signifikan, tapi kan jalanannya juga mulus, bagus, ya kan, drainasenya juga bagus. Kalau kita kan hampir setiap tahun ya persoalan masalah banjir masih menghantui kita. Ya. Nah kemarin baru kemarin di Pondok Gede itu ya kan terjadi banjir yang sangat luar biasa. Padahal kan hujannya juga nggak terlalu signifikan. Ya. Belum lagi masalah kondisi jalanan kita kan juga belum maksimal juga menurut pandangan saya dibanding dengan daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa dan lainnya kan kita lihat mulus jalan itu ya kan. Nah kenapa Kota Bekasi ini sulit untuk kita menjadikan jalanan itu adalah ya mulus gitu ya kan. Nah ini kan masih banyak yang rusak padahal setiap tahun anggaran infrastruktur ini kan kita udah cukup banyak memberikan tapi kenapa belum maksimal juga kan gitu ya. Nah inilah semuanya tugas-tugas kita semuanya ke depan ya bahwa memang pentingnya adalah pengawasan ya yang harus kita lakukan juga ya dalam rangka juga ya bagaimana supaya seluruh program-program daripada pemerintah baik dari PAD-nya maupun juga pembiayaannya ini bisa menjadi bagian kontrol kita dalam rangka juga kembali supaya ya semuanya kita juga punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk juga ya menikmati daripada apa yang pajak yang diberikan terhadap pemerintah Kota Bekasi gitu. Oke, menarik banget ya. Oh, makin bisa kita tahu nih dari pembahasan kita siang hari ini, Bang. Kan kesibukan Abang nih salah satunya adalah anggota Banggar juga, betul ya? Ya. Sektor mana menurut Abang yang sebenarnya bisa dijadikan mesin PAD yang bisa optimalkan itu kira-kira sektor mana menurut Bang? Ya, sebenarnya sektor kalau mau berbicara kan banyak, Mbak. Sektor yang banyak yang kita bisa lakukan PAD. Ya termasuk kita kan sekarang mal-mal di Kota Bekasi kan udah cukup banyak nih. Banyak ya. dan besar-besar. Restoran, ya kan, kafe-kafe yang udah banyak menjamu, ya kan. Belum lagi masalah gedung-gedung juga kan, gedung-gedung apartemen apa segala macamnya. Belum lagi perumahan juga udah cukup banyak juga, ya. Dan ya hotel-hotel dan segala macam hal nih, Mbak. Belum lagi masalah ya rumah makan yang udah cukup banyak, ya kan. Belum lagi bahwa pembangunan perubahan rumah di Kota Bekasi ini yang tadinya rumah BTN bahkan udah banyak yang berubah tata pembangunannya, tata ruangnya kan gitu. Nah, tinggal sekali lagi bahwa kemauan daripada OPD kita ini mau nggak untuk bekerja keras untuk melakukan hal itu. Ini kan peluang-peluang sebenarnya sama dengan seorang pengusaha. Yaitu ya bagaimana kita mencari sebuah peluang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya kan? Nah sehingga itu juga harus mindset daripada pemerintah kita juga harus melakukan hal yang sama. Ya, jadi ya kita harus kerja keras semua. Kalau kita ingin menjadikan Kota Bekasi ini jauh lebih baik, ya, jauh lebih sejahtera daripada masyarakatnya dan juga termasuk masa pendidikannya, ekonominya dan segala macamnya. Karena Kota Bekasi ya tidak bisa lagi dielakkan bahwa Kota Bekasi ini adalah juga udah bagian metropolitan. Betul. Karena kita udah lihat semua ya yang luar biasa padat daripada penduduknya, tentunya kan saya yakin bahwa PAD juga akan nambah. Besar. Ya kan? Nah, kenapa ya? Udah banyak kok pengusaha-pengusaha kita sini banyak yang sukses. Kemarin contoh aja
penjualan perumahan aja di Sumarekon yang berapa miliar tuh langsung habis gitu loh, ya kan? Artinya kan masyarakat kita kan juga banyak kaya gitu. Betul bahwa memang ada hal-hal yang ini. Tapi kan kalau kita lihat kan juga nggak semuanya juga gitu. Nah, makanya inilah menjadi sebuah kajian-kajian yang harus kita lakukan ke depan dan mengharap bahwa sekali lagi bahwa ya sepakat teman-teman bahwa sistem digitalisasi harus kita jalankan supaya tidak terjadi hal-hal yang saling curiga-mencurigai di dalam hal bagaimana untuk PAD kita semua, sehingga kemarin terjadi sedikit agak deadlock juga, ya kan? Karena kesepakatan RPJMD 5% hanya dilakukan hanya 1,22% kan gitu, ya kan? Nah, makanya kita kemarin ngasih tugas ya dari Badan Anggaran ya minimal mendekati 3% lah, ya kan? Nah, sehingga ini jangan kita cuma ini aja, ya yang kita khawatirkan betul mencapai PAD-nya, tapi kan kalau kita lihat sebenarnya masih bisa potensi ditingkatkan kan gitu. Gitu, Mbak. Oke, jadi sektor yang bisa dioptimalkan untuk PAD ini tadi ada mall, resto, kafe, dan juga bahkan perumahan. Nah, Bang, bagaimana memastikan PAD ini tidak membebani masyarakat kecil? Karena tadi yang Bang sebutkan cukup untuk masuknya ke menengah ke atas ya. Bagaimana agar tidak membebani masyarakat kecil PAD ini? Ya, sebenarnya kan gini ya. Kan udah ada ini semua, udah ada penempatan-penempatannya semua, ya kan. Yang kita lakukan ini kan yang kena yang namanya pajak itu, ya kan, yang memang yang ada kaitannya dengan pemerintahan dalam arti pengusaha, ya kan, yang seluruh masalah pengusaha yang memang wajib kena pajak. Nah, justru kita pikirkan bahwa dari itulah pemerintah bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, yaitu pendidikan yang gratis, ya kan, masalah lingkungan RW yang ini semua, ekonomi yang miskin dan segala macam itu kan justru situ. Kalau ini nggak ada PAD kita, bagaimana kita mau mensejahterakan daripada masyarakat kota Bekasi ini gitu, Mbak. Ya, nah, sehingga insya Allah bahwa ini sinergitas antara pemerintah dengan DPRD dan juga masyarakatnya yang kaya dengan yang ekonomi menengah dan ekonomi miskin, insya Allah akan menjadi juga perhatian oleh pemerintah Kota Bekasi dan kami juga DPRD akan menjadi perhatian sehingga semua yang namanya tempat-tempat yang membebani daripada masyarakat miskin ya, itu sudah diatur ya, bahwa anak-anak kita yang sekolah yang miskin itu pasti akan digratiskan oleh pemerintah Kota Bekasi. Termasuk juga adalah yang masuk rumah sakit meskipun belum mendapatkan BPJS itu sudah otomatis yang jelas dia kategorinya miskin dan ada surat pengantar daripada RT RW itu dijamin juga tidak akan dipungut biaya. Nah, jadi sudah ada kategorinya semuanya. Jadi nggak perlu khawatir bahwa masyarakat miskin akan dibebankan masalah pajak, enggak. Bahkan pemerintah Kota Bekasi akan juga memberikan subsidi kepada masyarakat miskin ya, yang setiap 3 bulan itu kan ada yang namanya bantuan yang sembako juga kepada masyarakat. Nah, artinya semuanya udah menjadi perhatian oleh masyarakat Kota Bekasi gitu. Jadi tidak ada istilah bahwa rakyat miskin akan dikenakan pajak. Dari mana mau dikenakan pajak? Yang mau diusahain nggak ada gitu ya. Nah, bahkan kita harus kita membantu gitu loh, Mbak Olia. Oke, nah itu jadi nggak perlu khawatir ya, karena memang pajak hanya untuk yang masyarakat menengah ke atas ya, untuk dibagikan ke masyarakat miskin agar terjadi perataan. Nah, Bang, menurut Abang apa reformasi yang harus dilakukan agar PAD bukan hanya sekedar target angka, tapi benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah? Ya, tentunya dalam hal ini ya, bahwa sekali lagi bahwa kita sudah menyampaikan kepada tim TPAD ya, dalam hal ini adalah Balitbang dengan Bapenda ya, bahwa kita mencoba untuk menginventarisasi seluruh ya, usaha-usaha yang ada di Kota Bekasi ini. Ya. Nah, kita nanti akan mengurai semuanya dan akan kita pasangkan juga semua di restoran ini adalah tapping box. Jadi setiap yang makan itu nggak boleh tidak diberikan struk kepada yang
yang konsumen yang makan atau melakukan apapun. Ya, ini udah wajib yang kita harus lakukan. Jadi nggak bisa orang makan kita nggak ini. Bahkan di daerah Kota Malang ya, bahwa itu setiap tahun ada undian dapat mobil, dapat motor berlimpah, undian yang diberikan dalam rangka apa? Kepedulian daripada konsumen ini, masyarakat kita ini, bahwa wajib memperhatikan struk yang diberikan oleh pemerintah itu disimpan karena setiap tahun akan diundi gitu. Nah, itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk menarik daripada ini PAD kita, karena kadang-kadang kita ini kan masyarakat, kita makan apa kan kita kadang-kadang lalai gitu. Nggak butuh lagi masalah struknya, apalagi memang nggak dikasih dan semacamnya, padahal itu penting tercatat situ ada PPN-nya gitu. Dan itu bukan hanya untuk si pengusaha ya, tapi juga untuk kepentingan pemerintah juga. Untuk kepentingan pemerintah juga gitu, ya kan? Nah itu yang akan kita coba untuk melakukan soliditas itu. Kalau ini semuanya kita lakukan 2026 ya, bahwa PAD kita ya kan hanya 4,132 triliun. Saya optimis bahwa ini bisa melampaui, bahkan bisa 5-6 T yang kita bisa dapatkan PAD ini kalau memang pemerintah sungguh-sungguh melakukan digitalisasi di tahun 2026. Jadi kita tidak mau berdebat. Kenapa? Karena kita juga sulit untuk mendapatkan data-data itu. Karena untuk mendapatkan angka itu kan berdasarkan dari data. Ya kan? Nah, kalau datanya kita juga nggak dapatkan, akhirnya kita ya mau nggak mau lah. Kita hanya menerima yang ada, melakukan pengawasan. Tapi kita kemarin tekankan sekali lagi bahwa ini harus ada digitalisasi yang semua yang namanya kena pajak harus lewat sebuah sistem. Ya, sistem semuanya. Nah, sehingga kami juga di Komisi 3 ya kan bisa juga melihat langsung tuh perubahan-perubahan PAD-PAD kita yang dipasang di Bapenda. Kita juga minta juga di Komisi 3 yaitu kita bisa melihat semuanya tuh penghasil pajak semuanya. Jadi berubah-berubah terus tuh. Sama dengan ya bursa saham gitu ya kan, berubah-berubah terus. Ya karena kenapa? Nggak ada yang lagi yang bisa bermain gitu. Ya, nggak ada lagi secara manual. Jadi semuanya sistem digitalisasi semuanya. Nah, kalau ini yang kita lakukan, saya optimis. Ya. Jangankan 4,13 triliun, ya, bahkan 6T pun kita bisa dapatkan kalau ini yang kita lakukan semuanya. Yes. Kenapa saya punya keyakinan? Ya pertumbuhan ekonomi kita di Kota Bekasi ini luar biasa kok. Iya. Bukan daerah-daerah yang terpencil. Ini kita daerah yang sama saja kita tinggal di Jakarta. Gitu. Yes, betul. Ya, jadi tidak ada ininya gitu. Jadi kita harus berubah sebuah mindset untuk bagaimana memajukan semua masyarakat Kota Bekasi, baik masyarakat yang kecil sampai dengan masyarakat yang besar. Dan ada satu hal bahwa ya saya ingin bahwa pabrik-pabrik yang ada di Kota Bekasi ini, semuanya pengusaha-pengusaha ini, ya, yaitu penerimaan karyawannya itu jangan dari luar. Ya, kenapa? Karena masih banyak orang-orang kita ini butuh pekerjaan, punya skill kok yang bagus segala macamnya gitu. Ya, kenapa kita ngambil dari luar? Ya, karena banyak pabrik-pabrik tuh yang banyak diambil dari luar, padahal ya mohon maaf lah, bukan saya katakan membebani juga masyarakat Kota Bekasi, pasti kan yang memikirkan juga kosannya apa segala macamnya di sisi lain juga. Jadi jangan sampai menimbulkan ya kecemburuan sosial gitu lah. Nah, artinya yang kita utamakan, kenapa bukan rumah kita dulu yang kita utamakan gitu. Ya kan? Betul. Mau cari orang apa sih di Bekasi ada semua gitu. Gitu, Mbak. Oke, menarik ya. Jadi memang perubahannya itu kita mulai dari kayak stroke aja kita minta gitu ya, supaya tercatat, berubah dari konvensional ke digital juga gitu ya. Dan semua bisa pantau. Menarik nih, Abang sebagai anggota Banmus juga ya kan, bagaimana peran Abang bisa memastikan agenda pembahasan PAD ini bisa efektif dan juga transparan? Ya tentunya di Badan Musyawarah ini kan adalah hanya mengagendakan nih Mbak, mengagendakan adalah program-program ya, program daripada seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bekasi ini ya, termasuk adalah mengagendakan pansus ya kan, kemarin pansus RPJMD, pansus 5, masalah sampah, masalah ya peraturan-peraturan yang masuk itu kan udah diagendakan semua. Nah, sehingga juga keputusan-keputusan juga diputuskan juga di dalam Badan Musyawarah, termasuk yang akan diparipurnakan ya kan. Nah, RPJMD kemarin alhamdulillah udah diparipurnakan, ada yang perda sampah belum diparipurnakan, dan tempat untuk regulasi daripada seluruh kegiatan-kegiatan DPRD Kota Bekasi, termasuk juga ya penjadwalan juga penugasan-penugasan, penjadwalan juga
kunjungan-kunjungan kerja dan lain segala macamnya diatur di dalam badan musyawarah. Jadi semua kegiatan kita ini tidak akan mungkin kita berjalan tanpa diatur oleh badan musyawarah dan ada agenda-agenda yang tersendiri. Nah, dalam yang sekarang ini yang berjalan adalah ya pansus kemarin, pansus LKPJ udah, pansus RPJMD juga udah, masalah pasar, masalah perhubungan dan segala macam itu udah dibentuk pansus-pansus semua dan sudah berjalan semua, termasuk juga UMKM juga udah dibuatkan pansus juga semuanya. Jadi agenda-agenda ini semuanya udah maksimal semuanya. Tapi yang paling krusial adalah yang kita hadapi ini bagaimana KUA PPS 2026 dan juga KUA PPS perubahan di 2025. Jadi kerja keras kami di Badan Anggaran ini setelah selesai nanti KUA PPS 2026 akan kita lanjut lagi ke masalah KUA PPS APBD perubahan 2025 karena ini juga waktunya tidak begitu lama. Ya. Nah, di sisi lain yang kita pikirkan, yang saya pikirkan ini adalah dengan belum banyaknya realisasi daripada infrastruktur di 2025 ini dan mau nggak mau bahwa paling lambat Oktober itu APBD perubahan itu sudah harus disahkan juga. Kenapa? Karena banyak tugas itu juga. Tugas yang paling mendasar situ adalah masalah ya program daripada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dengan operasional 100 juta kepada RW kan nggak semudah itu juga gitu. Karena harus bagaimana RW memahami daripada 100 juta anggaran itu. Jangan sampai, mohon maaf, ya kan, anggaran ini tidak direalisasikan oleh RW karena tidak berani dan segala macamnya. Nah ini kan juga akan juga merugikan juga oleh warganya. Ini juga akan berdampak. Atau ada juga RW yang terlalu over juga gitu, ya kan, dan segala macamnya. Ini kan perlu harus ada sosialisasi juga bagaimana peruntukan daripada anggaran 100 juta itu dalam rangka ya untuk membangun wilayah lingkungannya gitu. Oke, nah itu dia ya, menarik banget nih. Ini mungkin solusi apa dari Abang ya selaku DPRD juga ya, bener ya, untuk merealisasikan PAD ini agar tidak menimbulkan polemik baru. Mana Bang menurut Abang? Ya, jadi sebenarnya tidak ada polemik nih. Tidak ada? Nggak ada polemik. Artinya ini hanya dalam rangka untuk menyamakan persepsi. Oke. Ya kan, tarik ulur antara pemerintah dengan dewan. Ya kan, artinya kan wajarlah antara pembeli dengan penjual kan ada transaksi gitu. Transaksi bahwa dewan meminta ini bahwa ada kenaikan daripada PAD kita. Ya kan, nah, tim APD ya kan dalam hal ini OPD Bapenda ya, ini ya nggak sanggup gitu loh ya kan. Nah padahal kalau kita berbicara bahwa lah Bapak sendiri yang membuat RPJMD-nya, yes, ya kan. Nah tapi realisasinya kok Bapak nggak mau gitu loh, ya kan gitu. Nah tapi kendala kita sebagai badan anggaran kita juga sulit juga. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai data yang real, gitu loh. Itu kan persoalan juga nih. Nah sehingga kita ya kan nggak mungkin kita hanya mendiamkan semuanya ini. Waktu akan berjalan semuanya dan kita masyarakat juga ingin udah menikmati secepatnya masalah masalah anggaran infrastruktur dan lain macamnya nih. Nah sehingga mau nggak mau apapun yang dilakukan pasti pada akhirnya nanti ada kesepakatan. Oke, ya kan? jadi Ada kesepakatan. menurut Abang tidak ada polemik baru, hanya masalah ini aja ya. Iya, hanya semacam gitu. Kita akan bernegosiasi ya kan, bernegosiasi. Kenapa? Karena kita sendiri juga anggota dewan kan juga adalah masyarakat Kota Bekasi yang tahu seluk-beluknya masalah titik-titik sebenarnya ini layak untuk bisa mencapai target gitu ya. Ya kan? Nah, kalau enggak ya kan kita enggak mungkin menjadi anggota dewan yang melihat setiap harinya enggak ini kan. Nah, artinya bahwa inilah peran fungsi kami sebagai anggota dewan ya, dalam hal ini adalah anggaran ya, bahwa ya kita ingin memaksimalkan anggaran untuk PAD kita dalam rangka ya bahwa masih banyak potensi-potensi yang memang masih perlu digarap ya, yang belum terlalu maksimal untuk penggarapannya. Nah, kita sudah sampaikan semua kemarin. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti minggu ini kita ada lagi rapat dengan tim TPAD ya, dalam ini Balikbanda dengan Bapenda dalam rangka untuk mengupas KUA PPS tahun 2026. Yang jelas teman-teman masih menginginkan perdebatan bahwa kita ingin ada peningkatan dari 1,27 menjadi
minimal 3% lah, ya kan. Kalau itu tercapai 3%, saya yakin bahwa semua program-program pemerintah dan juga DPRD ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Tapi kalau ini tidak, ini pasti ada sesuatu yang akan menghambat daripada agenda kita. Nah, kalau ini kita silpannya kita pakai deposito terus, akhirnya nanti ini kan akan menjadi juga kerugian juga oleh pemerintah kita. Kalau dana cadangan kita juga tidak mencukupi, karena kita juga nggak tahu, karena pemerintah kan harus ada dana cadangan juga. Ya, namanya kan kita ini kan, ya namanya musibah-musibah itu kan juga harus kita antisipasi juga, ya kan, sama dengan rumah tangga kita. Kalau kita nggak ada duit sama sekali, ada apa-apa kan juga mau kemana kita kan gitu. Cadangan lewat deposito, lewat giro dan segala macamnya, ketersediaan dana itu nggak bisa dihabiskan 100%. Ya, kenapa? Karena itu adalah dana cadangan. Hal-hal yang kita antisipasi yang kita tidak inginkan bersama-sama gitu, Mbak. Betul. Tentu saja saya juga seluruh warga Bekasi juga berharap target kita, agenda pemerintah juga bisa terlaksana ya. Dan jadi pembahasan kita menarik banget hari ini. Namun terakhir ya Bang, sebelum kita closing, boleh nggak sih dari Abang apa saran untuk Abang Muin kepada masyarakat Bekasi mengenai PAD 2026? Ya, saya sebagai salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang sudah 3 periode di bidang Komisi 3 membidangi ekonomi dan keuangan, ya, bahwa hak dan kewajiban kita, ya, yaitu harus kita terpenuhi semuanya. Kewajiban daripada pengusaha, ya, baik pengusaha hotel, restoran, ya, pajak perparkiran dan segala macam halnya, yaitu memohon supaya itu realisasikan. Kita juga tidak minta lebih, tapi membayarlah pajak sesuai dengan ketentuan yang kita berlakukan. Tujuannya apa? Adalah untuk dalam rangka juga kembali juga kepada masyarakat untuk menikmati pembangunan-pembangunan yang diberikan oleh masyarakat Kota Bekasi. Kalau ini yang kita jalankan dua-duanya, ya kan, penuh dengan kesadaran baik pengusaha maupun juga pemerintah dan anggota DPRD bersinergi, saya yakin bahwa optimis bahwa ini semuanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, kalau kita semuanya mempunyai sebuah kesadaran. Yaitu tentunya semuanya ditopang dengan kejujuran kita, ya kan, tanggung jawab kita, amanah kita, di mana kita berada semuanya. Pengusaha jujur, amanah melaksanakan daripada usahanya, pemerintah juga jujur dan amanah juga menjalankan juga tugas dan perannya, dan begitu juga saya sebagai anggota DPRD juga menjalankan tugas kami, yaitu pengawasan, penganggaran, dan juga pembentukan peraturan daerah dengan jujur dan amanah. Kalau ini semuanya kita pegang teguh, saya yakin bahwa pemerintah Kota Bekasi yaitu akan sejahtera, maju, makmur, dan semuanya menikmati untuk masyarakat Kota Bekasi yang luar biasa padanya, karena kita tinggal di daerah yang sudah menjadi bagian ibu kota Jakarta, sehingga kita pun juga ingin sesuatunya bisa kita lakukan dengan baik. Jadi jangan sampai kita kalah dengan daerah-daerah yang terpencil, padahal kita ada di pinggir ibu kota Jakarta, gitu, Mbak. Oke, jadi di obrolan kita kali ini itu membuktikan bahwa di balik seriusnya pembahasan PAD ada banyak banget harapan warga Kota Bekasi untuk lebih baik ya Bang ya. Oke, kalau gitu Bang Muin terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk diskusinya pada kesempatan kali ini. Dan juga untuk rekan-rekan Sobat RG Pro, jangan lupa untuk dapat, Abang udah subscribe belum? Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share, agar tentu saja untuk kebaikan warga kita Bekasi tercinta. Amin, amin. Sampai jumpa, kalau gitu Bang Muin, terima kasih banyak kesempatannya. Salam untuk keluarga dan rekan-rekan Dewan lainnya. Saya Auliamu, pamit undur diri, sampai jumpa.